Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Optimisme tinggi dan strategi jitu untuk mengalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, berhasilkah timnas Garuda bangkit dari kekalahan? Berikut ini persiapan hebat Shin Tae-yong. Debut spektakuler Marcelino Ferdinand di Oxford United U21, 5 fakta menarik tentang aksinya yang menggetarkan dan assist yang mengubah permainan di pertandingan pertama. Curahan hati Tijani Reijnders tentang kebanggaan memiliki adik Liano yang memilih timnas Indonesia, momen menyentuh dari keluarga sepak bola yang menggugah hati. Mantan bintang timnas Belanda yakin Mads Hilgers akan menjadi bintang masa depan. Optimisme Theo Lucius tentang kemampuan bek tangguh FC Twente untuk bergabung dengan klub raksasa Eropa. Dari U17 hingga tim senior, Erick Thohir bangga 3 timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, menandakan meningkatnya kualitas sepak bola tanah air yang tak terbantahkan. 5 pemain potensial yang gagal memperkuat timnas Indonesia. Nomor 5 adalah mesin gol andalan FC Twente yang sangat diharapkan namun tidak memenuhi syarat FIFA. Timnas Indonesia U20 siapkan 5 laga uji coba tangguh di Jepang untuk maksimalkan persiapan jelang Piala Asia 2025. Pelatih Indra Syafri pastikan tim siap hadapi berbagai tingkat kekuatan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Optimisme tinggi dan strategi jitu untuk mengalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, berhasilkah timnas Garuda bangkit dari kekalahan? Berikut ini persiapan hebat Shin Tae-yong. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mengguncang dunia sepak bola dengan pernyataan optimisnya yang penuh harapan untuk penggemar Garuda. Dalam wawancaranya terbaru, Shin mengungkapkan bahwa dia sudah menyiapkan strategi khusus yang jitu untuk menaklukkan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan bekal pengalaman mendalam tentang sepak bola Jepang, ia meyakini bahwa skuad Garuda mampu memberikan perlawanan yang sangat berarti. Jepang memang merupakan lawan yang sulit dikalahkan, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Nate pada Rabu. Namun, saya tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Karena saya sudah mengalami banyak pertandingan melawan Jepang sejak saya masih aktif sebagai pesepak bola profesional. Lanjutnya, menyalakan api harapan bagi para pendukung setia timnas Indonesia. Pertarungan seru antara timnas Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 15 November 2024. Di atas kertas, Jepang dengan para pemain bintangnya seperti Kaoru Mitoma jelas menjadi unggulan dalam matchday kelima grup C ini. Namun Shin Tae-yong tetap mengusung keyakinan penuh dengan pengalaman dan taktik cerdik yang dimilikinya. Meskipun kekuatan Samurai Biru sangat diakui, Shin berpendapat bahwa pengalaman yang ia miliki dalam menghadapi mereka akan menjadi modal berharga bagi skuad Merah Putih. Meskipun di laga sebelumnya timnas Indonesia harus menerima kekalahan 1-3 dari Jepang di fase grup Piala Asia 2023, Shin Tae-yong optimis bahwa pertandingan kali ini akan berbeda. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Masih ada peluang terbuka bagi mereka untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin pun mengarahkan fokus tim untuk memaksimalkan 6 laga tersisa demi mengamankan posisi 3 atau 4 di klasemen yang memungkinkan mereka berjuang di babak keempat. Setelah menghadapi Jepang, tantangan berat berikutnya menanti, yaitu bertanding melawan Arab Saudi di SUGBK pada 19 November 2024. Namun peluang Indonesia untuk maju tetap cerah dengan hanya selisih 2 poin dari pesaing utama seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dukungan penuh dari supporter di tanah air juga menjadi tambahan semangat yang luar biasa menjaga harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap berkobar. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi cerdas dari Shin Tae-yong, mampukah timnas Garuda bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung internasional? Kita saksikan bersama.
Debut spektakuler Marcelino Ferdinand di Oxford United U21, 5 fakta menarik tentang aksinya yang menggetarkan dan assist yang mengubah permainan di pertandingan pertama. Marcelino Ferdinand akhirnya menjalani debut sebagai starter bersama Oxford United U21. Meski harus bersabar sejak bergabung pada akhir Agustus 2024, debutnya yang memukau ini berhasil menarik perhatian, terutama karena langsung menyumbang assist. Berikut 5 fakta menarik dari debut tidak resmi Marcelino yang membuat para penggemar semakin bangga. Fakta menarik pertama, melawan Notts County. Marcelino menjalani debut tidak resminya dalam laga kontra Notts County. Pertandingan ini digelar di lapangan Clifton Football Club, Nottingham, Inggris dalam level U21 yang memang digunakan untuk mengasah pemain muda sebelum terjun ke tim utama. Meski bukan pertandingan profesional, pengalaman ini tentu berarti besar bagi Marcelino. Fakta menarik kedua, bermain selama 62 menit. Dalam laga tersebut, Marcelino bermain selama 62 menit penuh. Waktu bermain ini menjadi sangat berharga bagi Marcelino yang belum sempat turun membela tim utama Oxford United sejak kedatangannya. Menit bermain ini tentunya bisa menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi kariernya di Inggris. Fakta menarik ketiga, menang 3-2 atas Notts County. Oxford United U21 berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Gol cepat di menit pertama menjadi kunci kemenangan mereka. Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang positif bagi tim, sekaligus menjadi momen penting bagi Marcelino untuk menorehkan prestasi di awal kariernya bersama Oxford United U21. Fakta menarik keempat, memakai nomor punggung 10. Salah satu hal yang menarik perhatian warganet Indonesia adalah nomor punggung 10 yang dikenakan Marcelino. Nomor ini dikenal ikonik dan sering dianggap sakral dalam dunia sepak bola. Meskipun ini adalah laga U21 dan bukan di level profesional, nomor punggung 10 menjadi simbol penting yang membuat debut Marcelino terasa lebih spesial. Fakta menarik kelima, memberikan assist. Pada debutnya, Marcelino langsung mencetak assist untuk gol pertama tim yang terjadi di menit pertama. Akun media sosial Oxford United mencatat kontribusi Marcelino dalam pergerakan yang menghasilkan gol cepat tersebut. Tak hanya itu, Marcelino juga beberapa kali merepotkan pertahanan lawan dengan aksi-aksinya di sisi kanan lapangan, meningkatkan rasa percaya dirinya di kompetisi Eropa. Debut Marcelino Ferdinand bersama Oxford United U21 ini memberikan harapan besar bagi para penggemar, terutama melihat kemampuannya dalam memberikan assist dan menciptakan peluang. Mari kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari pemain muda berbakat ini. Curahan hati Tijjani Reijnders tentang kebanggaan memiliki adik Liano yang memilih timnas Indonesia, momen menyentuh dari keluarga sepak bola yang menggugah hati. Pemain timnas Belanda Tijjani Reijnders berbagi kisah menarik tentang keputusan adiknya Liano Reijnders yang memilih memperkuat timnas Indonesia. Meskipun keduanya berasal dari keluarga sepak bola dengan sang ayah Martin yang pernah bermain di PEC Zwolle, mereka memilih jalan berbeda di panggung internasional. Tijjani bermain untuk Belanda, sementara Liano membela Garuda di timnas Indonesia. Tijjani mengaku sangat bangga dengan keputusan Liano untuk membela Indonesia. Ini sangat unik, ungkapnya seperti dikutip dari laman FIFA. Adik saya, Liano, bermain untuk Indonesia membuat saya sangat bangga. Kami tumbuh besar dengan bermain sepak bola bersama, jadi melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa, tambahnya penuh rasa bangga. Keduanya juga memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang semakin memperkuat ikatan mereka dengan Indonesia. Meski mereka membela negara yang berbeda, Tijjani merasa hubungan ini tetap istimewa. Meskipun kami mengambil jalan yang berbeda di panggung internasional, sangat luar biasa untuk berbagi ikatan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya mendukungnya dan menjadi bagian dari kisah ini adalah pengalaman yang luar biasa, katanya. Gelandang AC Milan ini juga mengungkapkan kebanggaannya memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Latar belakang saya di Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari diri saya, ujarnya.
Tijani merasa memiliki hubungan mendalam dengan budaya dan masyarakat Indonesia, serta senang mendapat dukungan dari penggemar di Indonesia. Ia berharap bisa terus mewakili akar Belanda dan Indonesia dengan penuh kebanggaan. Curahan hati Tijani ini menunjukkan bahwa walaupun mereka membela negara berbeda, kebanggaan dan dukungan tetap menjadi pengikat di antara mereka, sebuah cerita yang inspiratif bagi para penggemar di Indonesia. Mantan bintang timnas Belanda yakin Mads Hilgers akan menjadi bintang masa depan. Optimisme Theo Lucius tentang kemampuan bek tangguh FC Twente untuk bergabung dengan klub raksasa Eropa. Penampilan Mads Hilgers, bek tangguh timnas Indonesia yang kini bermain untuk FC Twente, mendapat sorotan dan pujian tinggi dari Theo Lucius, ex pemain timnas Belanda. Menurut Lucius, Hilgers menunjukkan performa yang luar biasa sejauh ini, sehingga dirinya optimis bahwa di masa depan pemain bertahan berusia 23 tahun ini akan bisa bergabung dengan klub besar. Hilgers menjadi pemain yang sangat diandalkan di lini pertahanan FC Twente, bahkan nyaris tak pernah absen menjaga lini belakang tim yang dijuluki The Tukers tersebut. Terbaru, Hilgers mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan telak Twente 5-0 atas Heracles Almelo. Gol tersebut membuat Lucius semakin yakin bahwa Hilgers adalah pemain yang konsisten dan memiliki kualitas mumpuni. Mads Hilgers adalah faktor yang sangat stabil di FC Twente dan ia menghadiahi dirinya sendiri dengan gol melawan Heracles Almelo, ujar Lucius dilansir dari Twente Insight pada Rabu. Menurut Lucius, potensi Hilgers untuk melangkah ke klub besar sudah terlihat jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah memberi waktu dan kesempatan kepada Hilgers untuk terus mengembangkan kemampuannya. Apakah dia bisa bermain di klub besar? Itu pertanyaannya, ya. Tapi saya melihat ada banyak hal di dirinya yang menunjukkan bahwa dia bisa, tuturnya penuh keyakinan. Lucius yakin Hilgers memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersinar di klub besar dan penampilannya bersama FC Twente membuktikan hal tersebut. Hilgers sudah tampil 14 kali di semua kompetisi musim ini, mencetak 2 gol dan 1 assist, menunjukkan perannya yang penting dalam tim. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, ini menjadi berita bahagia. Masa depan cerah tampaknya menanti Mads Hilgers yang terus bersinar di kancah sepak bola Eropa. Dari U17 hingga tim senior, Erick Thohir bangga 3 timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, menandakan meningkatnya kualitas sepak bola tanah air yang tak terbantahkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya yang mendalam atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh timnas Indonesia. Tidak hanya tim U17 dan U20, tetapi juga tim senior berhasil mengamankan tiket untuk berlaga di Piala Asia. Ini adalah sebuah momen yang sangat berarti bagi dunia sepak bola Indonesia, menunjukkan bahwa kualitas permainan yang ditampilkan oleh para atlet tanah air mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah momen sejarah bagi sepak bola Indonesia, karena di semua kategori, timnas kita berhasil masuk ke babak utama Piala Asia. Pencapaian ini adalah bukti bahwa level kita telah naik secara signifikan, ujar Erick dalam pernyataannya yang disampaikan di Jakarta pada hari Senin. Dengan keberhasilan ini, kini Indonesia memiliki 4 tim nasional yang siap bersaing di panggung Asia. Timnas U23 misalnya telah mencatatkan prestasi gemilang dengan mencapai semifinal Piala Asia 2024. Erick menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah bekerja keras dan berkolaborasi untuk menghasilkan prestasi yang membanggakan ini. Erick percaya bahwa pencapaian luar biasa timnas U23 hingga semifinal akan menjadi inspirasi bagi timnas kategori usia lainnya yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia mendatang. Dalam debutnya, timnas U23 berhasil menaklukkan tim besar Asia seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan untuk melaju ke semifinal. Timnas kita lainnya tentu bisa mengikuti jejak mereka di Piala Asia nanti. PSSI siap memberikan dukungan penuh agar tim Merah Putih bisa mencapai prestasi gemilang, tambah Erick dengan penuh keyakinan.
Dia juga memberikan penghargaan kepada kualitas dua pelatih nasional, Indra Syafri dan Nova Arianto, yang turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Erik menyoroti pentingnya transfer ilmu dari pelatih timnas, Shin Tae-yong, kepada Nova Arianto yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Hal ini menjadi kunci bagi perkembangan dan keberhasilan tim. Dengan semangat optimisme, Erik yakin bahwa dengan persiapan yang matang dan kerja keras, timnas Indonesia akan mampu melangkah lebih jauh di kancah sepak bola Asia. Di kategori U17, Indonesia akan berkompetisi di Piala Asia U17 edisi 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi setelah berhasil menjadi salah satu runner-up terbaik. Tim senior Indonesia pun bersiap untuk Piala Asia 2027, sedangkan tim U20 telah memastikan tiket untuk Piala Asia U20 edisi 2025 di Cina. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan semangat kolektif yang ditunjukkan oleh semua elemen sepak bola Indonesia, masa depan sepak bola di tanah air tampak semakin cerah di panggung Asia. Semoga keberhasilan ini menjadi batu loncatan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengukir nama Indonesia di kancah internasional. Lima pemain potensial yang gagal memperkuat timnas Indonesia. Nomor 5 adalah mesin gol andalan FC Twente yang sangat diharapkan namun tidak memenuhi syarat FIFA. Di tengah kebangkitan semangat sepak bola Indonesia, khususnya dengan adanya peluang bagi pemain keturunan untuk memperkuat timnas, euforia melanda para penggemar. Seolah menjadi scouting dadakan, banyak penggemar yang antusias berburu pemain-pemain berkualitas dengan darah Indonesia yang dapat memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya, tidak semua pemain yang diharapkan dapat memenuhi kriteria untuk dinaturalisasi. Mari kita ulas 5 pemain yang sangat diharapkan namun gagal bergabung dengan timnas Indonesia karena kendala syarat yang ditetapkan FIFA. Pemain pertama ada Joel Piroe dari Leeds United. Nama Joel Piroe mungkin mengundang rasa penasaran banyak orang, terutama netizen Indonesia, yang menduga bahwa striker Leeds United ini memiliki darah Indonesia karena nama belakangnya. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Piroe yang telah mencetak 4 gol di Liga Championship Inggris memiliki keturunan Suriname India, bukan Indonesia. Yang menarik, istri Joel, Naomi Patiwal, memiliki darah Indonesia, namun hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kriteria naturalisasi yang ditetapkan. Pemain kedua ada Daan Rots dari FC Twente. Daan Rots, pemain sayap berbakat dari FC Twente, sempat dianggap sebagai sosok yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dikenal dengan gaya bermain yang mirip Arjen Robben, Rots ternyata tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Daan menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah dengan Indonesia yang membuat harapan para penggemar pun pupus. Pemain ketiga ada Rian Flamingo dari PSV Eindhoven. Rian Flamingo, bek tangguh yang merumput di PSV Eindhoven, juga pernah mengisyaratkan keinginan untuk membela timnas Indonesia. Namun, cita-cita tersebut tidak dapat terwujud karena hubungan darahnya dengan Indonesia hanya berasal dari buyutnya. Aturan FIFA mengharuskan bahwa untuk bisa dinaturalisasi, pemain harus memiliki garis keturunan setidaknya hingga kakek atau nenek. Oleh karena itu, meski Rian menginginkan hal tersebut, syarat yang ketat membuatnya tak bisa bergabung. Pemain keempat ada Mauresmo Hinoke dari Top Os. Mauresmo Hinoke mencuri perhatian saat tampil gemilang bersama timnas Indonesia U20 di Piala Toulon edisi 2024. Banyak penggemar yang berharap PSSI dapat menaturalisasi pemain Top Os ini. Namun harapan tersebut harus sirna karena keturunan Indonesia yang dimiliki Hinoke berasal dari buyut. PSSI sempat berupaya untuk memenuhi syarat, namun sayangnya dokumen yang ada tidak cukup kuat untuk memenuhi persyaratan FIFA. Pemain kelima ada Semstegen dari FC Twente. Siapa yang tidak mengenal Semstegen? Pemain muda yang tengah bersinar dengan status mesin gol andalan FC Twente ini menjadi sorotan besar. Dengan catatan impresif 8 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan di Eredivisie 2024 hingga 2025, banyak yang berharap Stegen dapat memperkuat timnas Indonesia. Namun, kenyataan berbicara lain.
Sam Stegen murni berasal dari darah Belanda tanpa adanya garis keturunan Indonesia. Baik ayahnya Maurice Stegen maupun ibunya Christella Ernest adalah keturunan Belanda asli, sehingga harapan untuk melihatnya mengenakan jersey timnas Indonesia harus dipupuskan. Kelima pemain ini sempat menjadi harapan besar di mata para penggemar sepak bola Indonesia, namun ketatnya aturan FIFA mengenai naturalisasi membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam perjuangan timnas Indonesia. Euforia dan harapan pun berganti dengan kekecewaan, mengingat betapa pentingnya dukungan dari pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda ke depan. Semoga kedepannya ada lebih banyak pemain yang memenuhi syarat untuk bergabung dan membantu timnas meraih prestasi yang lebih gemilang. Timnas Indonesia U20 siapkan 5 laga uji coba tangguh di Jepang untuk maksimalkan persiapan jelang Piala Asia 2025. Pelatih Indra Syafri pastikan tim siap hadapi berbagai tingkat kekuatan. Persiapan tim nasional Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 semakin menguat dengan direncanakannya serangkaian pertandingan uji coba yang menantang di Tokyo, Jepang. Dalam upaya memaksimalkan kesiapan timnya, pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa mereka akan menghadapi lawan dengan berbagai tingkat kekuatan. Mulai dari tim tangguh yang memiliki reputasi di dunia sepak bola hingga tim yang lebih lemah, termasuk klub-klub dari divisi setara Liga 2 dan tim universitas di Jepang. Proses pemusatan latihan dimulai dari 27 Oktober hingga 3 November 2024. Di mana sebanyak 33 pemain Garuda Muda sedang berlatih di Bali. Dalam persiapan ini, pelatih telah memanggil 3 pemain baru. Salah satunya adalah Muhammad Hafiz Rizkianur, seorang kiper muda berbakat yang berasal dari Persija Jakarta. Setelah periode TC di Bali, akan dilakukan seleksi untuk menyusutkan jumlah pemain menjadi 30 orang yang akan dibawa ke Jepang pada 4 November 2024. Rencananya TC di Jepang akan berlangsung dari 6 hingga 23 November 2024. Selama periode tersebut, tim akan melanjutkan latihan intensif dan melakukan beberapa pertandingan uji coba yang strategis untuk meningkatkan kualitas permainan serta kekompakan tim. Setelah kembali dari Jepang, Timnas U20 akan kembali ke Bali untuk menyelesaikan persiapan terakhir sebelum bertanding di putaran final Piala Asia U20 yang dijadwalkan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 patut diapresiasi setelah mereka berhasil menduduki puncak grup F dengan meraih 7 poin selama babak kualifikasi. Hasil imbang 1-1 melawan Yaman menjadi penentu bagi Garuda Muda untuk melaju ke turnamen bergengsi ini. Momen penting lainnya, pengundian untuk menentukan lawan timnas U20 akan dilakukan pada 17 November 2024 sehingga semua mata akan tertuju pada proses tersebut. Sebanyak 16 negara telah memastikan tempat di putaran final, termasuk beberapa raksasa sepak bola Asia seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Tim-tim ini akan bersaing dalam 4 grup yang sangat kompetitif untuk merebut gelar juara Piala Asia U20 di Cina. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia U20 diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan bersaing dengan tim-tim elite di Asia. Euforia menyambut turnamen ini semakin membara dan seluruh rakyat Indonesia berharap Garuda Muda dapat menciptakan prestasi yang membanggakan di pentas internasional.